Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Anissa Martasari. Di video kali ini aku bakal ngebahas perlengkapan bayi yang baru lahir. Dan di sini aku juga bakal kasih tahu ke kalian list yang sudah aku buat. Karena untuk perlengkapan bayi baru lahir banyak banget jenis-jenisnya yang mesti para bunda siapkan. Dan semoga video ini bisa membantu para bunda yang akan melahirkan agar bisa mempersiapkan semua perlengkapannya anti mubazir dan tidak boros. Karena di sini aku membeli perlengkapannya itu perlengkapan yang wajib dimiliki. Oke, kita ke list yang pertama. Di sini ada perlengkapan baju untuk bayi yang baru lahir. Oke, Moms, di sini Moms bisa siapkan baju kutung yang seperti ini dan juga celana popnya. Aku di sini belinya yang setelan ya. Dan saran aku, Moms bisa siapkan ini sebanyak 3-6 pieces. Lalu di sini Moms juga bisa siapkan baju dengan lengan pendek seperti ini dan juga celana popnya. Untuk baju lengan pendek aku belinya terpisah karena memang kebetulan untuk lengan pendek yang setelannya sedang habis ya. Dan di sini pun sama, Moms bisa siapkan 3-6 pieces. Lalu di sini Moms juga siapkan baju dengan lengan panjang beserta celana panjangnya. Nah, seperti ini. Di sini aku belinya juga yang setelan. Dan untuk celana panjangnya bagian bawahnya tuh yang terbuka seperti ini ya, Moms. Saran aku sih Moms belinya yang terbuka seperti ini karena kan kalau bayi baru lahir kan biasanya pertumbuhannya cepet banget. Karena untuk celana panjang seperti ini kan ada juga yang tertutup ya. Kalau yang tertutup itu kan menurut aku tuh kayaknya tidak terpakai lama. Nah, jadi untuk celana panjangnya yang seperti ini Moms bisa pakaikan kaos kaki saja. Nah, untuk baju-baju yang tadi aku saranin minimal Moms itu beli 6 pieces atau setengah lusin aja ya. Karena seperti yang aku udah bilang tadi, kalau bayi baru lahir biasanya pertumbuhannya cepat. Jadi untuk baju-bajunya itu tidak akan terpakai lama. Kemudian Moms bisa siapkan kaos singlet seperti ini atau nama lainnya tuh kaos dalam. Nah, Moms bisa siapkan ini 3-6 pieces. Jadi Moms jangan terlalu banyak belinya karena kan seperti yang aku udah bilang kalau bayi baru lahir pertumbuhannya itu cepat. Jadi kalau Moms mau beli atau mau beli tambahan gitu, jadi bisa beli yang ukurannya 3-6 bulan. Next, di sini Moms bisa siapkan gurita bayi. Ini dia gurita bayi. Namun untuk gurita bayi di sini opsional ya Moms karena memang sudah tidak dianjurkan oleh dokter. Fungsi gurita bayi di sini adalah untuk menghangatkan tubuh bayi dan saran aku untuk mengikatnya itu jangan terlalu kencang karena akan mengganggu sistem pencernaan bayi. Namun di sini aku masih memakai gurita ya Moms. Hanya saja untuk pemakaiannya mungkin aku hanya memakai sampai 2-3 minggu saja, tidak terlalu lama. Lanjut. Di sini Moms bisa siapkan topi. Untuk topi, saran aku Moms bisa siapkan 3-6 pieces. Karena di sini fungsi topi sangat bermanfaat atau berguna banget ya Moms untuk bayi baru lahir. Apalagi kalau Moms akan berpergian keluar untuk kontrol atau yang lainnya. Mitten atau sarung tangan dan sarung kaki bayi. Di sini memang pemakaiannya tidak lama, hanya saja saran aku Moms wajib punya. Karena biasanya bayi baru lahir itu kukunya kan pada lancip-lancip ya, pada tajam-tajam. Jadi ini juga berfungsi untuk melindungi agar tidak kegores ke wajah atau kemana gitu ya. Nah, untuk mitten di sini saran aku Moms belinya yang karet seperti ini ya. Karena kan ada yang modelnya karet, hanya saja yang tebal gitu, maksudnya yang lurus gitu. Nanti Moms bisa searching karena ada 2 macam gitu. Nah, kalau aku belinya yang karet seperti ini karena tidak mudah lepas jika dipakaikan ke bayi. Nah, di sini Moms juga bisa siapkan popok kain seperti ini.
Hanya saja sekarang itu sudah ada diapers ya, jadi nggak usah ribet-ribet pakai popok kain. Tapi saran aku, moms bisa siapkan kedua-duanya. Nah, untuk popok kain di sini, moms bisa siapkan 6-12 pieces. Hanya saja untuk para moms yang memang keseharian bayinya memakai popok kain seperti ini, moms bisa menyiapkannya lebih dari 12 pieces ya, karena bayi itu sering banget kencingnya. Nah, untuk popok kain, maksudnya untuk pemakaian popok kain seperti ini, moms juga harus menyediakan alas ompolnya. Nah, di sini aku sudah punya alas ompolnya. Untuk alas ompolnya ini, moms bisa beli yang modelnya seperti ini. Dan ini itu multifungsi ya, moms. Bisa digunakan sebagai alas ompol atau juga sebagai alas mandi, karena bagian atasnya tuh dia tuh kayak waterproof gitu loh, anti air. Nah, jika moms sudah mempunyai alas ompol, moms juga wajib mempunyai kain untuk alas ompolnya. Nah, di sini untuk kainnya, moms bisa memakai kain apa saja. Untuk kainnya tuh bisa kain yang sudah tidak terpakai juga bisa, yang seperti ini aku punya. Jadi, untuk kain alas ompol ini berfungsi agar ketika bayinya tuh ngompol, tidak becek gitu ya moms di perlaknya, di alas ompolnya itu. Jadi bisa meminimalisir untuk air kencingnya itu nggak kemana-mana. Oke, next di sini buat moms yang memakai diapers, mom bisa memakai diapers merek apapun. Dan jangan salah untuk pilih ukurannya. Biasanya untuk diapers bayi baru melahirkan, dia itu ada tulisan NB-nya itu di sini. Dan biasanya modelnya juga perekat ya, bukan celana. Nah, saran aku untuk pembelian diapers jangan terlalu banyak dulu, karena kita kan belum tahu bayi kita itu cocok nggak sih pakai diapers dengan merek tersebut. Bayi baru lahir juga membutuhkan bedong untuk menghangatkan tubuhnya. Di sini aku menggunakan kain bedong yang seperti ini. Ini tuh bekas kakaknya, jadi warnanya sudah agak pudar sedikit. Nah, tapi untuk kain bedong itu berbagai macam bahannya, ada yang stress dan ada yang katun seperti ini. Nah, di sini kalian bisa menyiapkan untuk kain bedongnya itu 3-6 pieces, tergantung moms memakaikan bayinya itu kain popok atau diapers. Jadi kalau moms yang memakaikan bayinya itu kain popok, moms harus menyediakan kain bedongnya agak lebih banyak ya. Terlepas dari itu, kain bedong itu digunakan hanya sebentar ya moms, jadi nggak terlalu lama. Nah, jika sudah selesai digunakan, kain bedong ini fungsinya banyak loh mom, bukan hanya untuk kain bedong saja. Mom bisa gunakan kain bedong ini sebagai selimut bayi, ataupun bisa digunakan sebagai kain alas ompol, jadi dia itu berfungsi banget. Oke, next di sini kita ke list yang kedua. Di sini ada perlengkapan mandi bayi. Di sini moms juga bisa menyiapkan waslap seperti ini. Moms bisa siapkan ini minimal 3 pieces ya untuk gonta-ganti. Nah, waslap di sini berfungsi untuk menyambuni dan membilas bayi ketika dimandikan. Selain itu, untuk moms yang ingin menghemat tisu basah atau tisu kering, moms juga bisa menggunakan ini pada saat menceboki bayinya ketika pipis atau pup ya. Dan juga waslap di sini berfungsi juga sebagai kompres jika babynya panas. Kemudian di sini moms bisa menyiapkan handuk bayi. Aku punya handuk bayi seperti ini, dan untuk bahannya itu terserah. Saran aku untuk bahannya yang penting itu dia bisa menyerap air. Nah, untuk handuk bayi, moms bisa siapkan minimal 2 pieces ya untuk gonta-ganti. Next, di sini moms harus siapkan sabun mandi bayi. Nah, di sini aku pakai yang seperti ini dari merek ini. Nah, saran aku untuk bayi, moms bisa memilih sabunnya yang cair ya, jangan yang batang, karena kan kulit bayi itu sensitif, dan kalau yang pakai yang sabun batang tuh agak ribet ya. Dan juga di sini moms bisa pilih yang hair and body, jadi dia tuh udah include gitu loh, jadi simple banget. Kemudian moms harus siapkan bak mandi bayi. Untuk bak mandi bayi itu kan banyak banget modelnya, ada yang bisa dilipat dan ada yang standar. Nah, di sini aku punyanya yang standar yang seperti ini. Tapi itu sesuai keinginan moms, kesukaan moms mau pakai bak mandi yang model seperti apa. Tapi di sini aku pakainya yang standar aja.
Oke, next kita lanjut ke list yang ketiga. Di sini ada P3K dan skincare bayi. Oke, moms, di sini moms bisa menyediakan minyak telon. Untuk minyak telonnya, terserah moms mau merek apa, tapi saran aku yang sudah plus anti nyamuk agar bayi terhindar dari gigitan nyamuk ya. Oke, moms juga harus siapkan bedak bayi. Nah, untuk bedak bayi ini aku pakai yang bedak bubuk seperti ini ya moms, jadi ada tempatnya lagi. Hanya saja memang sebaiknya para moms itu pakai bedaknya itu yang padat ya moms, agar lebih bagus ke bayinya. Karena kalau pakai yang tabur seperti ini, yang bubuk seperti ini, khawatir terhirup ketika moms memakaikannya di wajah gitu. Oke moms, di sini juga moms bisa menyediakan baby cologne dan hair lotion. Di sini aku pakai sebagai pewangi dan rambut hair lotion itu buat rambut bayi aku agar agak tebal gitu, dan ini juga ada minyak wanginya. Next, di sini moms bisa sediakan baby oil beserta cotton buds. Cotton buds-nya aku lagi kehabisan juga dan aku belum beli. Jadi untuk cotton buds dan baby oil itu sudah satu paket ya moms. Tidak bisa dipisahkan dan berfungsi untuk membersihkan telinga bayi. Hanya saja jangan terlalu kencang ya moms, karena biasanya kan kalau bayi itu agak berkerak gitu ya telinganya. Oke, kemudian di sini moms bisa menyediakan pedicure dan manicure bayi gitu. Jadi di sini aku beli yang udah satu set gitu. Hanya saja moms bisa beli yang eceran ya, nggak mesti satu set. Dan untuk yang eceran tuh biasanya harganya lebih murah. Hanya saja di sini aku udah beli yang satu set dan ini tuh isinya udah lengkap banget. Udah ada sisir yang brush seperti ini yang khusus bayi, untuk bayi yang baru lahir. Dan ketika sudah agak besar pakai yang seperti ini. Dan di sini juga sudah ada gunting kuku dan guntingnya seperti ini. Jadi memang ini itu udah lengkap banget. Next, di sini moms harus menyiapkan kain kasa untuk bayi yang belum copot tali pusernya. Jadi moms harus mempunyai kain kasa seperti ini ya, untuk gonta-ganti setiap harinya setelah dia mandi. Oke, next kita ke list yang selanjutnya, yaitu perlengkapan ibu melahirkan. Nah, yang pertama di sini moms bisa menyediakan kain seperti ini, atau namanya itu kain jarik gitu loh moms. Nah, ini berfungsi ketika moms melahirkan, dan saran aku moms harus siapkan ini minimal 3 pieces ya untuk gonta-ganti. Oke, next di sini moms bisa siapkan baju kancing depan. Jadi untuk baju kancing depan di sini moms bisa berupa kayak daster atau kemeja. Fungsinya agar moms lebih leluasa ketika menyusui bayi moms ketika sudah lahir ya. Oke, next di sini moms bisa menyiapkan pembalut melahirkan. Di sini aku pakai merek Softex Maternity yang seperti ini. Ini tuh panjangnya 45 cm. Jadi tidak gampang tembus ya moms. Sebelumnya sih aku pakainya yang merek biasa dan yang biasa dipakai di malam hari. Jadi ukurannya nggak terlalu panjang gitu. Hanya saja ini memang diperuntukkan untuk ibu yang baru melahirkan. Oke, next moms. Di sini moms harus menyediakan korset seperti ini. Di sini aku pakai korset yang modelnya seperti ini. Buka ya moms ya. Nah, yang seperti ini. Jadi di sini pakainya tuh tinggal ditempelin aja, direkatkan ke perut gitu. Ya seperti inilah moms modelnya. Hanya saja untuk korset di sini tidak diperuntukkan untuk moms yang melahirkannya secara sesar ya moms. Oke, kita lanjut ke list yang selanjutnya. Di sini ada perlengkapan lain-lain. Nah, di sini moms juga harus menyediakan selimut bayi ya. Nah, di sini aku punya selimut bayinya. Kasih kakak. Nah, selimut bayinya yang aku punya itu ada dua. Ada yang modelnya kotak seperti ini yang tidak ada topinya. Dan satu lagi aku punya yang ada topinya, hanya saja sedang dicuci ya guys. Nah, untuk selimut bayi aku harapkan moms pilih yang bahannya itu lembut ya, karena memang kulit bayi kan sensitif. Dan fungsi dari selimut bayi itu untuk menghangatkan bayi, apalagi ketika moms akan pergi keluar. Nah, itu wajib banget bayinya diselimutin ya moms, jangan enggak. Oke mom, di sini moms juga wajib membeli pompa ASI dan kantung ASI ya. Karena buat aku ini tuh sangat penting banget, walaupun memang ada moms yang di rumah aja. Karena kan biasanya untuk moms yang payudaranya itu memproduksi ASInya banyak, itu kan wajib dipompa ya, kalau enggak kan bisa panas dingin.
Nah, jadi menurut aku ini wajib, dan di sini aku punyanya yang elektrik ya, moms. Nah, di sini juga pompa ASI ini wajib dimiliki buat moms yang bekerja karena memang kan harus menyetok ASI untuk babynya. Nah, untuk kantong ASI-nya aku punya yang seperti ini. Aku belinya itu satu box ya, isinya itu kalau nggak salah 100 pieces. Aku buka ya, moms. Untuk kantong ASI-nya itu modelnya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan untuk pompa ASI-nya aku tuh beli yang elektrik yang modelnya seperti ini. Nah, yang seperti ini. Ini, moms. Jadi para moms wajib ya mempunyai pompa ASI dan kantong ASI-nya. Oke, moms, di sini moms juga harus menyediakan sikat botol beserta sabun pencuci botolnya. Di sini aku punya yang model seperti ini, udah aku buka bungkusnya ya. Nah, jadi di sini aku beli yang satu paket yang terdiri dari sikat botolnya dan juga sikat nipple-nya atau sikat silikonnya. Jadi ini tuh udah two in one gitu ya, Kak, mom. Oke, mom, next di sini moms juga harus menyediakan deterjen baju untuk pakaian bayi. Nah, untuk pakaian bayi aku saranin pakai deterjen khusus ya, moms. Jangan campur pakai deterjen untuk mencuci pakaian dewasa. Karena kan kalau bayi itu ya seperti yang aku bilang kulitnya tuh sensitif. Jadi moms harus berhati-hati dalam mencuci pakaian bayi. Untuk mereknya moms bisa pakai merek apa aja. Oke, next di sini moms juga harus menyediakan jemuran bulat atau gantungan bulat yang seperti ini contohnya. Ini berfungsi untuk menjemur pakaian bayi ya, moms, karena memang pada dasarnya kalau kita jemur pakaian bayi di jemuran yang besar kan pasti jatuh-jatuhan. Jadi aku saranin moms pakai jemuran yang bulat seperti ini. Oke, moms, terima kasih banyak sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat untuk para moms yang sedang mempersiapkan kebutuhan untuk bayi yang baru lahir. Dan di sini aku mau kenalin, ini kakaknya. Namanya siapa? Dinda. Jadi dia tuh pengen banget masuk frame aku. Oke, kita masukin di sini ya. Nah, untuk semua keperluan bayi baru lahir yang aku sudah terangkan dari awal sampai akhir, aku membelinya secara online di Shopee. Dan untuk linknya nanti bakal aku cantumin di description box. Jadi untuk para moms yang bingung, moms tinggal klik linknya saja yang ada di description box ya. Oke, cukup sekian video dari aku hari ini. Semoga moms selalu suka dengan video-video yang aku buat. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar aku bisa lebih semangat untuk membuat video. See you on the next video. Bye!